Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saida, NPM 2331033, akan menjelaskan cara mencari inverse dengan menggunakan metode adjoint dan juga metode Gauss-Jordan. Yang pertama, langsung saja dengan menggunakan metode adjoint. Cara yang pertama adalah dengan mencari determinan matriks. Di sini saya menggunakan metode Sarus. Caranya cukup mudah, cukup salin matriksnya, lalu di sebelah kanannya ditambah kolom 1 dan kolom kedua dari matriks tersebut. Lalu dikalikan, yang miring ke kanan itu dijumlahkan semua, lalu dikurangi dengan yang miring ke kiri. Nah, ini sudah saya kalikan dan tambahkan dan kurangkan, didapatkan nilai determinan matriks sebesar negatif 11. Yang kedua adalah mencari minor. Bagaimana sih cara mencari minor itu? Nah, mencari minor itu dengan mudah sih. Contohnya minor 11 itu berarti menghapus baris pertama dan kolom pertama. Lalu minor 21 itu menghapus baris kedua dan kolom pertama. Begitu juga seterusnya. Ini sudah saya gambarkan. Setelah bertemu dengan nilai minornya, kemudian mencari kofaktor. Kofaktor itu adalah tanda positif ataupun negatif di depan determinan dari minornya. Kofaktor ini sifatnya selang-seling ya, ini diawali dengan positif, lalu negatif, lalu positif. Nah, minor yang sudah didapatkan tadi tinggal disalin saja, lalu dicari determinannya. Ini tadi minor 11 nilainya ini, minor 12 nilainya ini, dan seterusnya. Kemudian dicari determinannya itu berapa. Minor 11 determinannya itu 2 min 2 dikurangi 48. Itu kan negatif 46. Tapi di sini tuh tanda depannya tuh positif. Jadi kan misal positif 1 dikalikan dengan negatif 46 itu kan hasilnya negatif. Yang saya beri contoh lain ini minor 23 ini ya. Minor 23 nilainya sekian. Lalu kita cari determinannya. Ini kan 2 dikalikan 8 dikurangi 0 kali 5. Itu nilainya kan 16 dikurangi 0 itu kan 16, tapi tanda di depannya negatif, jadinya nilainya itu negatif 16, seperti itu untuk tanda minor dan kofaktor. Selanjutnya adalah mencari nilai adjointnya. Tadi kan sudah didapatkan nilai matriks kofaktor A adalah min 46, 22, 27, 24, min 11, min 16, min 3, 0, dan 2. Nah, gimana sih cara mencari adjointnya? Caranya cukup mudah. Tinggal kita transpose saja matriks kofaktor A. Apa itu transpose? Di transfer itu maksudnya kita menukarkan baris dengan kolom. Ini kan baris pertama, kolom pertamanya itu kan min 46, 24, dan min 3. Nah, itu dipindah jadi baris pertama. Seperti itu. Lalu kolom kedua dipindah menjadi baris kedua. Dan kolom ketiga dipindah menjadi baris ketiga. Kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menentukan nilai inverse-nya. Caranya cukup mudah. Inverse itu dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Itu sama dengan 1 per determinan A. Ini tadi lambang determinan A. Dikalikan adjoint A. Determinannya tadi 1 per determinannya tadi min 11, jadinya kan 1 per min 11, lalu dikalikan dengan adjoint A-nya ini. Nah, ini masing-masing
elemen dalam matriks ini harus dikalikan dengan 1 per min 11. Didapatkan ini kali ini jadinya 46 per 11. Ini kali ini jadinya min 24 per 11. Ini kali ini jadinya 3 per 11. Dan seterusnya hingga didapatkan hasil akhir inversnya adalah 46 per 11 min 24 per 11, 3 per 11, negatif 2, 1, 0, negatif 27 per 11, 16 per 11, dan negatif 2 per 11. Yang kedua adalah menentukan inverse dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Ini soalnya beda dari yang tadi. Biar agak mudah, langsung saja. Caranya itu cukup mudah. Kita cukup menyalin nilai matriksnya, matriks A ditaruh di sebelah kiri dan matriks identitas di sebelah kanan. Matriks identitas adalah matriks 1 0 0 0 1 0 0 0 1 seperti ini. Nah, kemudian kita operasikan antar basis elementernya sehingga nanti yang identitas itu malah bisa bertukar menjadi di sebelah sini. Caranya cukup mudah. Kita harus mencari bagaimana supaya matriks ini tuh yang bawahnya dulu menjadi 0 semua. Nah, saya menggunakan cara yang simple. Ini yang baris pertama saya bagi 2 dulu, dihasilkan nilai 1, 3 per 2, 0, 1 per 2, 0, 0. Baris 2 dan 3 nya masih tetap. Kemudian di langkah selanjutnya, baris kedua ininya mau saya nolkan dengan cara 3B min 3B1 min B2. 3B1 kurangi B2. Nah, 3B1 itu berapa sih? Nah, ini 1 dikalikan 3 per 2 kali 3 kan jadinya 9 per 2. 0 kali 3 masih 0. 1/2 kali 3 jadinya 3 per 2. 0 kali 3 masih 0, 0 kali 3 masih 0. Yang B2 nya tinggal nyalin segini. Nah, dikurangi 3 kurangi 3 sama dengan 0. 9 per 2 itu kan 4,5. Dikurangi 4 sama dengan setengah. 0 nya dikurangi jadi 0. 1,5 kurangi 0 masih 1,5. 0 kurangi 1 jadinya negatif 1. Dan 0 kurangi 0 jadinya 0. Nah, hasil ini disalin pada baris kedua di sini. Begitu. Selanjutnya, saya mau mengenalkan ini. Baris ketiga, kolom pertama. Caranya, ini saya salin B3 kurangi B1. B3-nya tinggal disalin dan B1-nya tinggal disalin. Kita langsung saja hitung. 1 kurangi 1 sama dengan 0. 5 kurangi 1,5 masih 3,5. 8 kurangi 0 masih 8. 0 kurangi setengah itu negatif setengah. 0 kurangi 0 masih 0. 1 kurangi 0 1. Hasil ini disalin pada baris ketiga di sini. Kemudian selanjutnya saya mau mengubah ini. Itu caranya harus diubah jadi 1, caranya gampang, tinggal saya kalikan 2. Setengah kali 2 1. 0 kali 2 0. 3 per 2 kali 2 3. Min 1 kali 2 min 2. 0 kali 2 tetap 0. Ketiga saya mau mengenolkan yang ini. Caranya B1 dikurangi 3 per 2 B3. B1 nya tinggal salin. 3 per 2 B3 itu sama dengan
0, 3/2 kali maksudnya tadi salah maaf ya, 3/2 B2 3/2 B2 itu 0 kali 3/2 0, 1 kali 3/2 3/2, 0 kali 3/2 0, 3 kali 3/2 itu 9/2, min 2 kali 3/2 itu min 3, dan 0 kali 3/2 itu 0. Kita kurangi saja langsung, 1 kurangi 0 1, 3/2 kali 3/2 kurangi 3/2 sama dengan 0, lalu setengah dikurangi 4/2 sama dengan negatif 4. Kemudian 0 dikurangi negatif 3 sama dengan 3, dan 0 kurangi 0 sama dengan 0. Selanjutnya ini hasilnya ditaruh pada baris pertama seperti itu. Kemudian saya mau menjadikan baris ketiga yang ini jadi 0. Caranya saya operasikan baris ketiga dan kedua, yaitu B3 dikurangi 7/2 B2. B3 nya ditaruh di atas, lalu B2 nya 7/2 B2 itu kan 0 kali 7/2, 1 kali 7/2, 0 kali 7/2, lalu 3 kali 7/2 21/2, 7/2 dikalikan min 2 sama dengan min 7, dan 0 kali 7/2 sama dengan 0. Ini lalu langsung dikurangi, ini 0, ini 0, ini 8 kurangi 0 8, min setengah kurangi 10/2, jadinya negatif 11. 0 kurangi negatif 7 sama dengan 7, 1 kurangi 0 sama dengan 1. Lalu hasil yang tadi ditaruh pada baris ketiga di sini. Dan yang terakhir saya akan menjadikan ini menjadi 1. Caranya cukup mudah, tinggal dibagi dengan 8. Dihasilkan pada baris ketiga 0, 0, 8 bagi 8 1, min 11 bagi 8, min 11/8, 7/8, dan 1/8. Nah, ini yang sebelah kiri sudah menjadi matriks identitas. Nah, maka dari itu didapatkan hasil akhir inverse pada matriks tersebut adalah ini, min 4, 3, 0, 3, min 2, 0, min 11/8, 7/8, 1/8. Ya, kesimpulannya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi lebih mudah menggunakan Gauss-Jordan ketimbang menggunakan adjoint tadi. Adjoint tadi langkahnya ada banyak ya, harus cari minor, kofaktor, adjointnya, baru cari inverse-nya. Ini hanya dengan ngotak-ngatik antar baris saja itu kita sudah bisa. Syaratnya kan cuma satu, mengubah matriks identitas yang di sebelah kanan menjadi identitas di sebelah kiri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.